Dalam sebuah riwayat disebutkan, man alifa masjidan alifahullah. Artinya barang siapa mencintai masjid, maka Allah mencintainya. Hadis riwayat Tabarani. Di dalam syarahnya ini hadis, pensyarah menjelaskan maksudnya mencintai masjid itu ialah orang yang selalu berada di masjid, mengikuti salat jamaahnya, mengikuti segala macam bentuk pengajiannya. Maksudnya orang ini adalah hidupnya banyak berada di masjid. Karena orang yang cinta sesuatu itu tentu kada jauh daripada sesuatu yang dicintainya. Wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah seorang yang beriman. Zuhur ke masjid, asar di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid, subuh ada di masjid. Orang ini bolak balik masjid, maka kita bisa bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhiriz zaman nasum min ummati ya'tuna al-masajida fayaq'uduna fiha hilaqa dzikruhum fiha ad-dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum falaysa lillahi fihim hajah. Di akhir zaman akan muncul sekelompok orang dari umatku. Mereka datang ke masjid dan duduk di dalam hilqah-hilqahnya, duduk di dalam majlis-majlisnya. Akan tetapi yang mereka perbincangkan adalah dunia dan cinta dunia. Janganlah kalian bergaul dengan mereka, sebab Allah tidak memerlukan mereka itu. Jadi di sini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Malik menjelaskan bahwa betapa Allah tidak senang, Allah sangat membenci orang-orang yang berada di dalam masjid, duduk di majlis-majlis dalam masjid, sedangkan yang dibicarakannya adalah mengenai dunia dan kecintaan kepada dunia. Bahkan ada hadis yang dhaif yang artinya bahwa orang-orang yang berbicara di dalam masjid itu masalah-masalah duniawi, maka segala amal kebajikannya akan dimakan oleh perbuatannya itu. Maksudnya berkata-kata dunia di dalam masjid itu bisa membakar amal kebajikan yang dilakukan. Demikian ada makna sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu bukan hanya bangunannya, tetapi pelatarannya termasuk bagian dari masjid. Ruhbahnya, misalnya masjid itu ada pelatar, pelatar termasuk masjid. Dudukan di pelatar masjid membicarakan masalah-masalah duniawi, masalah-masalah politik, ekonomi. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu diistilahkan dengan Baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Kalau kita berada di rumah Allah, maka yang patut kita bicarakan adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa duduk di dalam masjid seakan-akan dia sedang duduk bersama Allah, seakan-akan dia duduk bersama Allah. Oleh karena itu dia tidak berhak berbicara kecuali yang baik.
Para ulama menyimpulkan bahwa apabila kita hendak mendapat berkah masjid, kita hendak mendapat syafaatnya masjid, karena masjid ini di akhirat nanti dihalau. Masjid ini di akhirat nanti diwujudkan. Dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang cinta kepadanya. Dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, lalu mereka para ulama menyimpulkan, kalau kita berada di dalam masjid itu, hendaklah kita menjaga kehormatan majelis, kehormatan masjid. Jumlahnya kada kurang daripada 16 perkara yang mesti dijaga. Jadi kalau kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan adalah memberi salam kepada orang yang ada di masjid, kalau orang itu ada. Kalau masjidnya kebetulan kosong, ganti dengan assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Itu salah satu penghormatan masjid. Yang kedua, sesudah masuk masjid itu jangan ada melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain daripada salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini akan keluputan kalau kita sudah melakukan hal-hal lain di masjid. Misalnya masuk masjid, ambil sesapu, bersesapu, atau duduk ke masjid, ambil Quran, membaca Quran, atau duduk ke masjid apa yang digawi. Nah, itu sudah keluputan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini begitu kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan sesudah memberi salam kepada yang hadir di situ, tahiyatul masjid. Jadi salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, ngarannya penghormatan masjid. Tahiyatul masjid artinya penghormatan masjid, 2 rakaat. Masjid mana aja kalau kita masuk 2 rakaat, kecuali Masjidil Haram. Nah, kalau kita ke Masjidil Haram, kita kada sunat tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf di Baitullah. Karena itulah tahiyahnya Masjidil Haram, kehormatannya Masjidil Haram. Salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid ini hasil pahalanya dengan sunat wudu umpamanya. Itu hasil aja pahalanya. Misal kita datang ke masjid langsung sembahyang sunat wudu, termasuk di dalamnya sudah tahiyatul masjid. Atau kita habis berwudu ke masjid langsung sembahyang duha, termasuk ketiga-tiganya. Sunat wudu masuk, tahiyatul masjid masuk, duha masuk. Jadi salat pokoknya dalam masjid itu kalau kita datang salat itu sudah tahiyatul masjid, sembahyang nang apa kangarannya, termasuk tahiyatul masjid. Kecuali kita bernazar. Nah, kalau bernazar kada kawa, aku bernazar sembahyang tahiyatul masjid. Itu kalau datang ke masjid mesti usalli tahiyatul masjid rakaatain. Yang ketiga, kalau kita berada dalam masjid, la yashtari wa la yabi', tidak boleh berjual beli, tidak boleh mengadakan transaksi. Yang keempat, la yusallu fihi saif, di dalam masjid itu jangan ada hendak baungkai senjata, pistol kah, pisau kah, nangapakah, disembunyikan, jangan menampakkan senjata. Polisi juga masuk ke masjid, simpannya dulu senjata, jangan dipinggang nanti bandak. Karena itu kada menghormati masjid. Yang kelima, la yunshadu fihi dhallah, tidak boleh diumumkan di masjid itu barang tercicir. Di masjid jangan diumumkan tentang barang tercicir. Maksud di sini adalah ada pengumuman, umpamanya ada orang tercicir dompet
Maka siapa menemukannya diharap menyerahkan kepada panitia. Kalau ada pengumuman itu, jamaah disunatkan berdoa, mudahan jangan dapat barang tercicirnya. Mudahan jangan dapat. Karena masjid bukan tempat mengumumkan barang tercicir. Yang keenam, la yurfa'u fihi saut bi ghairi dzikrillah. Tidak boleh nyaring di masjid itu suara apapun selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu umum, mengaji Quran kah, salawat kah, termasuk zikrullah. Yang ketujuh, la yatakallamu bi ahadisid dunya. Tidak boleh dia berkata-kata dengan hadis dunia. Tidak boleh dia berkata-kata dengan masalah-masalah dunia. Jadi orang yang katujuh berkata di masjidnya itu kada tujuh baik. Orang yang katujuh bapandir urusan dunia justru membahayakan dirinya. Nang baik berkata di masjid itu orang-orang yang suka mengaji, suka zikrullah, namun bangsa di masjid bagaimana katujuh bapandiran itu baik kada usah berpindah ke warung sebelah masjid. Mencocok urusan dunia. Yang kedelapan, la yatakhatta riqaban nas. Kalau di masjid itu kita kada boleh melangkahi bahu manusia. Melangkahi bahu manusia. Melingkang orang artinya itu kada boleh. Maksudnya melingkang orang itu kada boleh. Kita hendak mencari tempat. Nah, kita ke masjid datang tadudi. Datang tadudi ke masjid. Tempat hibak. Kalau kita melangkah-langkah mencari inang kusung, nah itu nang kada boleh. Kalau kita ke masjid tadudi, tapi di muka banyak kusung, di belakang hibak, langkahi aja yang di belakang itu pada bapak karena ini taksir meninggalkan tempat nang di muka. Yang kesembilan, alla yatanaza'a, bahwa dia kada boleh bertengkar, berdebat, berbantah-bantahan, bahwa apalagi di dalam masjid. Yang kesepuluh, la yudayyiqu saf, dia kada boleh mempersempit saf. Maksudnya ada hakun dirapati orang ke masjid besok pasahaban saling kenalan sehingga orang kiri kanan lalu ngalih melapisi pasahabannya itu termasuk yang kada boleh juga. Kenapa? Mempersempit masjid jadinya. Yang ke-11, la yamurru baina yadayil musalli, tidak boleh melewati di hadapan orang yang sembahyang. Kecuali orang sembahyang ini taksir. Sembahyang di tengah jalan, sembahyang di muhara lawang. Nah, itu taksir ngarannya. Kalau sembahyang bujur itu kada boleh dilewati di hadapannya. Yang ke-12, la yabzuqu, dia kada boleh beludah di masjid. Yang ke-13, la yufarqi'u asabi'ah, kada boleh di masjid itu menggaripukakan jeriji. Nah, di masjid, nah tak berbunyi kan menggaripukakan jeriji nih. Nah, itu kada boleh juga. Sekada-kadanya itu makruh, hukumnya dibenci. Yang ke-14, ayyunazzihahu anin najasat wal majanin wasibyan, dia menjauhkan masjid daripada najis-najis, nang kotor-kotor, menjauhkan masjid daripada orang gila. Artinya kalau ada orang gila masuk masjid dikeluarkan, karena bisa kami di masjid kininya
Anak-anak yang belum mumayyiz demikian pula. Yang ke-15, tarkul munkarat. Masuk ke masjid itu jangan hendak membawa yang munkar. Umpamanya laki-laki masuk ke masjid jangan hendak memakai yang dilarang agama. Masuk masjid misal beutas amas, begalang amas, kalung, bebunil. Itu pada cocok masuk masjid demikian sama hanya meremehkan kehormatan masjid itu, meremehkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, masuk ke masjid itu adalah kasratu zikrillah, adabnya banyak berzikir kepada Allah. Nah, 16 perkara itu bila kita bisa melakukannya, kita dapat syafaat masjid di hari kiamat. Dapat syafaatnya. Karena kita menunaikan kehormatan masjid. Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Jadi kesempurnaan sembahyang itu dimulai dengan kesempurnaan wudu. Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya wudu itu. Kalau kita wudunya itu bebarang aja, kayaknya hasilnya sembahyangnya pun bebarang aja. Kalau wudunya kita berhati-hati, sembahyangnya pun kayaknya hasilnya berhati-hati. Wudunya kita menunaikan segala adabnya, sembahyang pun akan bisa dengan mudah melakukan adabnya. Jadi wudu nang beradab itu artinya wudu nang menunaikan syarat rukunnya, wudu nang mengerjakan segala yang sunatnya, meninggalkan segala yang makruhnya. Nah, bila kawa demikian, ngarannya wudu yang beradab. Itu ngarannya adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Ujian Nabi, kalau engkau ada hajat kepada Allah, asbagil wudu, sempurnakan wudu baik-baik, kemudian sembahyang 2 rakaat, berdoa, Allah akan mengabulkan hajatmu. Tapi sempurna wudunya, asbagil wudu, sempurna wudunya. Nah, Nabi kadang menyuruh, bila kamu ada keperluan kepada Allah, kamu ada hajat, berwudulah kamu kemudian sembahyang. Kadang jam itu Nabi menyuruh asbagil wudu, sempurnakan wudu. Maksudnya dengan segala adab-adabnya. Jadi kita sembahyang hajat itu 2 rakaat itu sembahyang hajat. Kalau wudu kita bebarang hajat, sampai hajatnya kada diterima Allah. Doa kita kada dikabulkan Allah. Karena perintah Nabi, wudunya sempurna dulu, hanya sembahyang 2 rakaat. Asbagil wudu. Jadi wudu itu bagian daripada sembahyang. Karena dengan wudu itu kita menjadi bersih lahir dan batin. Ada hadis mengatakan innal 'abda idza tawadda'a fatamadmada azhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi fihi. Fa idza istansaka azhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi anfihi. Bila mana seorang hamba itu berwudu, dia baku kumur, Allah hilangkan segala dosa-dosa yang ada di mulutnya. Kemudian dia memasukkan banyu ke dalam hidung, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di hidungnya. Bila dia basuh muhanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di wajahnya. Bila dia basuh tangannya, Allah menghilangkan dosa-dosa yang ada di tangannya. Dia basuh sapu kepalanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kepalanya. Imam Al-Munawi mengatakan termasuk dosa-dosa kepala itu adalah berpikir yang negatif, berpikir yang kada baik, pikiran-pikiran yang haram, pikiran-pikiran yang dibenci Allah. Nah, dengan adanya kita berwudu menyapu kepala, itu menghilangkan dosa-dosa itu.
Ada kepala-kepala nang biasa membuka aurat, bini-bini nang geratabian berjilbab, dengan adanya dia berwudu yang sempurna, dosa-dosa kepala dihilangkan oleh Allah. Orang-orang yang rambutnya beruban disamir menjadi hirang, berdosa, dengan adanya berwudu ada harapan diampuni oleh Allah. Orang yang rambutnya hirang, dihabangi, dikuningi, ada boleh juga, dengan adanya dia menyapu itu ada harapan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah itu maksudnya Allah hilangkan dosa di kepala. Makanya kepala itu disuruh kita sebagian disapu, jangan pamalarna, dikit nyapu kepala, sebagian kepala itu disapu. Nah, supaya semua dosa di kepala, rambut-rambut itu keguguran dosanya dengan sebab disapu itu. Faidama sahara sahu azhaballahu bikulli dzambin asabahu bira'si. Bila mana dia menyapu kepalanya, Allah hilangkan dengan tiap-tiap dosa yang ada di kepalanya itu. Bila dia basuh dua kakinya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kakinya itu. Nah jadi wudu, apabila wudu itu sempurna, merupakan bekal sembahyang nang sempurna. Wudu nang sempurna, wudu nang kita gawi syarat rukun sunatnya dan kita tinggalkan nang makruhnya. Berapa sunat wudu itu jumlahnya? Ulama menghitung ada sampai 70 macam sunat wudu itu. Ada jumlah sunat itu kurang lebih 70 perkara sunat wudu ini. Cuma di antara angka 70 itu ada sunat-sunat nang andai kata kita kada manggawi kada dimakruhkan. Nang utama kita gawi itu adalah sunat-sunat wudu, nang bila mana kita tinggalkan makruh. Nah itu. Sunat wudu yang pertama istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Itu sunat wudu. Kalau kita berwudu pun kada menghadap kiblat, kita kada dapat pahala sunat menghadap kiblat, namun kada makruh. Kemudian lagi sunat wudu itu adalah julus, duduk. Berwudu itu berduduk, jangan berdiri, itu sunat. Andai kata kita berwudu berdiri, kada dapat pahala duduk, tapi kada menyebabkan makruh. Berdiri makruh lah, berwudu kada. Cuma kita kada dapat pahala sunat berduduk itu. Yang ketiga siwak. Bersiwak. Nah ini menurut sebagian ulama, kalau kita kada bersiwak itu makruh. Pendapat sebagian ulama Imam Syafi'iyah, A'immah Syafi'iyah. Sunat lagi a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita kada ba'udzubillah, kada makruh. Cuma kehilangan pahala mengucap a'udzubillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Itu sudah sunat-sunat yang penting semua. Anto basmalah, mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu sunat. Hanyar membasuh tangan 3 kali. Nah, ini sunat yang penting juga. Sebelum kita berkumur tuh, basuh telapak tangan 3 kali dulu. Hanyar berkumur. Menurut mazhab lain dari Syafi'i, ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Berkumur, mengucap bismillah tadi, masukkan banyu ke dalam hidung. Ada mengatakan itu hukumnya masuk rukun wudu. Bagi kita Imam Syafi'i hanya sunat. Kemudian lagi yang perlu diantaranya sunat wudu itu adalah italatul ghurrah wa tahjil, memanjangkan ghurrah dan tahjil. Artinya memanjangkan ghurrah itu kalau kita membasuh muha labihi daripada batas yang wajib selebih-lebihnya. Jangan membasuh muha itu mampas muha, labihi setengah kepala juga dibasuh, telinga tak buat, bulu tak buat. Nah, itu ngarannya adalah italatul ghurrah. Wa tahjil, memperpanjang tahjil.
memperpanjang basuhan tangan batis. Kan tangan yang wajib ingat siku, itu wajib. Tapi kita disunatkan lagi sampai ke bahu sini. Itu ngarannya memperpanjang tahjil. Dan semua itu kayaknya di akhirat adalah menjadi cahaya. Batis na ingat sunat, mana na wajib ingat buku lali. Tapi disuruh gitu supaya sampai kalian tuhut. Memperpanjang tahjil ngarannya. Itu termasuk bagian daripada menyempurnakan wudu. Kemudian lagi nang wajib taslis, maniga kali basuhan, maniga kali sapuan, dan 3 kali itu tiap kali sempurna liput. Misal kita membasuh muha sekali itu liput, nang kedua liput, nang ketiga liput juga. Itu ngaran 3 kali. Kalau kita membasuh muha sekali pertama kada liput, kali nang kedua liput sekali aja yang ngarannya itu. Nah itu ngarannya taslis. Kalau kita berwudu kada 3 kali lebih atau kurang itu makruh. Ini sudah melanggar isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian lagi muwalat. Muwalat itu artinya satu rukun dengan rukun yang lainnya beriringan, jangan terpisah-pisah oleh pekerjaan lain. Basuh muha, tuntung muha, tangan, tuntung tangan, nyapu kepala, nah beririt. Jangan tuntung basuh tangan, apa-apa pulang digawi, disambung kepala, nah itu ngarannya kada muwalat. Menurut Imam Malik muwalat itu wajib. Kemudian lagi sunat yang perlu mashu jami'ir ra'si, menyapu sebagian kepala. Nyapu sebagian kepala. Menurut mazhab Maliki itu hukumnya wajib. Kita Syafi'i sunat. Menyapu sebagian kepala. Umpamanya kita bakupiah apa? Bakupiah nyaman aja maju bibinian membesurban. Binian terbesurban, rambutnya kelihatan sedikit di sini. Belakang itu surban aja lagi. Dicabutlah surbannya, boleh aja kada dicabut. Nah jadi sapui muhara rambut ini sampai akan ke belakang, sapu juga surbannya. Yang terlalu banyak banyunya kan basah surbannya, sapu aja. Jadi ambil banyu, sapu rambut yang di muka sini, tarusakan ke belakangnya. Buat surbannya itu disapu. Itu hukumnya menyapukan sebagian kepala juga. Rasulullah seringkali melakukan demikian kalau sirun berpulang. Sirun sapu cuma ujung kepala, ujung dahi yang ada rambutnya nih. Karena sedang terusakan tangan sirun sampai ke belakangnya. Itu hukumnya menyapu sebagian kepala. Sunat. Sunat yang penting juga adalah mashul uzunain, menyapu 2 telinga. Itu sunat wudu. Termasuk sunat yang penting juga istizhar. Istizhar ini adalah menyempurnakan menyapu 2 telinga. Kita biasa ambil banyu 3 kali. Tuntung 3 kali, calap pulang tangan ke banyu, hanya tukupakan ke telinga. Istizhar itu orangnya. Tuntung menyapu telinga 3 kali, hendak pulang tangan kita ke banyu, angkat tukupakan ke telinga. Nah itu istizhar, sunat wudu juga. Tayamun, mendahulukan nang kanan tangan batis, dahulu nang kanan. Tarkut tansib, meninggalkan melap. Tuntung berwudu jangan dilap, lawan anduk. Sunat juga. Jadi biarkan wudu itu sekaring-karingnya, jangan dilap. Itu sunat juga. Kemudian lagi tarkut tabdzir, meninggalkan membuang-buang banyu, itu sunat juga. Kalau banyu wakaf wajib. Misalnya ini banyu wakaf untuk berwudu, nah ini harus ketat penggunaan banyu. Ada misalnya tong atau kulam, ini banyu wakaf untuk berwudu, itu hati-hati, kada boleh mubazir dalam menggunakan banyu, itu haram hukumnya. Dan lagi doa sesudah wudu.
Nah itu bila kita lakukan yang demikian dalam berwudu, ngarannya kita isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Sama dalam sembahyang, Al-Quran kadang menyuruh kita sembahyang, tapi aqimus shalah, dirikan salat. Sembahyang itu pingkar mau juga kayak itu, pirut mau juga sembahyang juga ngarannya. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya tegak. Artinya sembahyang dengan segala adab-adabnya. Nabi kadang menyuruh berwudu, tapi asbagil wudu, sempurnakan wudu. Nah, jadi berbeda antara orang berwudu dengan orang yang menyempurnakan wudu. Berbeda kalimatnya musallin dengan muqimis shalah. Orang yang sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang itu berbeda. Biasa kalau orang sembahyang itu dicela dalam Quran. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang. Ini sembahyang aja tapi kada muqimis shalah. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Allah menyuruh kita aqimus shalah, dirikan sembahyang. Nah itu yang dimaksud. Nah sembahyang kita kawa tegak, sembahyang kita kawa bagus apabila dimulai dengan wudu nang bagus. Agar salat sempurna maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Setelah itu hendaknya dia berniat untuk i'tikaf di dalam masjid. Kalau kita di masjid itu berniat i'tikaf, kita dapat pahala. Walaupun kita kada bebacaan, walaupun kita guring, tapi kita ada niat i'tikaf, nah berpahala. Tapi kalau kita duduk di masjid kada ada niat i'tikaf, kita kada berpahala kecuali ada yang dibaca zikir atau Quran atau apa. Nah ini untungnya orang nang masuk masjid itu niatnya i'tikaf. Kalau kada diniatakan kada i'tikaf. Kita masuk masjid sembahyang cuma di hati kada ada niat i'tikaf. Nah itu kada dapat pahala i'tikaf. Dan niat i'tikaf ini boleh kita niatkan parahatan nang apakah? Kita masuk masjid, Allahu Akbar, sembahyang tahiyatul masjid. Kita ingat, aku belum berniat i'tikaf. Niatakan di hati, sahaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah. Walaupun parahatan sembahyang ada apa-apa, asal dalam hati diucapkan. Masuk sudah niat i'tikaf. Mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid di tempat yang tidak akan dilalui orang atau dengan meletakkan pembatas. Maksudnya kita sembahyang tahiyatul masjid itu cari tempat yang jangan kelaluan orang dan kalau bisa usahakan yang ada sutrahnya. Misalnya kita sembahyang di saf pertama berhadapan lawan dinding. Nah, dinding itu sebagai sutrah ngarannya. Atau kita sembahyang berhadapan lawan tiang masjid, jarak antara batis kita lawan tiang itu ada sampai 3 hasta. Nah, tiang itu ngarannya adalah sutrah kita. Kalau kita bisa sembahyang di situ nah, sembahyang pada tiang ini 2-3 meter, pada taweng 2-3 meter sembahyang di situ. Orang lewat di mukanya kada apa-apa, kada berdosa lewat di mukanya sini. Tapi kalau kita sembahyang menghadapi dinding, jarak batis kita kada sampai lebih daripada 3 hasta, orang lewat di tengah-tengah itu dosa besar. Nah itu bedanya. Kemudian hendaknya dia memperhatikan sunat-sunat salat seperti mengangkat tangan ketika bertakbir, sunat juga itu, sunat sembahyang. Mengangkat tangan ketika bertakbir itu hasil mengangkat tangan tuh dengan asal angkat. Allahu Akbar, sudah mengangkat tangan ngarannya. Allahu Akbar, mengangkat tangan walaupun libuah mengangkat tangan juga. Hasil sudah pahalanya.
Tapi bila mana pas sebujulannya, nah pahalanya lain lagi. Mengangkat tangan itu kita disuruh bahwa ini bertepatan dengan ujung ibu jari, bertepatan dengan bawah telinga. Allahu Akbar. Nah, bertepatan dengan bawah telinga. Nah, bila kita macam itu, ngarannya mengangkat tangannya sempurna. Lain pahalanya lalu mengangkat tangan. Allahu Akbar, ini sini aja. Lain. Tapi sudah ini melaksanakan mengangkat tangan ngarannya. Membaca doa iftitah termasuk sunat juga. Menyempurnakan ruku, sujud, i'tidal dengan membaca berbagai zikirnya dan menyempurnakan sikapnya. Hendaknya dia juga meletakkan anggota tubuhnya di tempat-tempat yang disunnatkan. Menyempurnakan duduk tasyahud, menoleh pada waktu mengucapkan salam. Salam pertama ke sebelah kanan sampai pipi kita dilihat oleh orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan salam pertama sampai pipi kanan kita dilihat oleh orang yang di belakang. Menulis sedikit saja bang, Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit pada menulis itu dapat saja pahala menulis, cuma kada sebanyak nang sempurna itu. Terbaik pada kada menulis sama sekali rata Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kada dapat sama sekali pahala menulis. Berniat menoleh pada waktu mengucapkan salam, berniat salat jamaah. Kada berniat kada dapat pahala jamaah. Mesti ke masjid tiap waktuan dia kada mengikut imam niatnya kada dapat pahala jamaah. Mesti niatnya makmuman atau imaman atau jamaatan. Jadi walhasil sembahyang ini, ujar Imam Ghazali mengatakan laksana persembahan kita kepada Allah. Atau lebih mudah dipaham, sembahyang ini adalah kita memberikan seorang budak kepada seorang raja. Kita berikan budak hamba sahaya, kita hadiahkan untuk raja. Makin budak ini hebat, makin budak ini sempurna, makin budak ini berhias, makin disukai oleh raja. Nah, jadi sembahyang itu bisa diumpamakan seperti manusia. Ada rukun. Rukun ini sesuatu yang tinggalnya kada sah. Pengarangnya rukun. Manusia umpamanya rukun itu nang kalau kada ada itu manusia kada kawa hidup. Kada bakapala, olah hidup manusia kada kawa. Kapala rukun. Nah, kemudian lagi kada beparut, kada bedada, olah hidup kada kawa. Itu rukun. Ada lagi dalam sembahyang itu sunat abad. Sunat abad ini sunat nang kalau kita ketinggalan kita disunatkan menapalnya dengan sujud sahwi. Itu diumpamakan dalam awak kita ini adalah anggota tubuh. Kalau itu kadada kita kada mati, cuma sangat jelik. Misal dua tangan, orang dua tangannya kadada, kada mati. Orang kada bebatis, kada mati. Cuma apakah kita layak memberikan seorang budak kepada raja, budaknya kada bertangan, kada bebatis? Nah, sama itu sunat abad. Nah, sahut awal, kunut. Kada berkunut sahaja. Sahut awal dah tinggal sahaja. Cuma laksana manusia kada bertangan dan kada bebatis. Nah, ada sunat hayat, mengangkat takbir, doa iftitah, menulis salam ke kanan ke kiri, itu sunat hayat. Itu umpamanya di manusia, macam umpamanya alisnya, bulu matanya, nah, itu menambah kebaikan, keelokan sembahyang tadi. Dan berdiam pada tempat-tempat yang disunatkan berdiam. Dalam berdiri rakaat pertama itu ada 6 tempat yang kita sunat berdiam sakadar subhanallah.
Pertama mulai takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar. Berdiam satu mat sakadar subhanallah. Hanyar alhamdulillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila wajhtu terusnya. Jadi jangan disambung Allahu Akbar kabir kata sambung ngarannya. Itu mesti ada saktah. Berdiam satu mat sakadar subhanallah. Kemudian lagi antara dua iftitah dan a'udzubillah. Nah, itu bemandak juga. Habis dua iftitah jangan disambung a'udzubillah, berdiam sakadar lawasnya sakadar subhanallah. Antara a'udzubillah lawan bismillah jangan disambung juga, bemandak sakadar subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bemandak satu mat. Karena mulai Fatihah sampai amin di tengah-tengah ada saktah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam satu mat sakadar subhanallah. Hanyar amin. Nah, supaya terbeda antara amin dengan Fatihah. Karena amin bukan bagian Fatihah. Nah, kemudian lagi saktah nang kelima antara amin dan surah. Amin. Berdiam satu mat, hanya baca surah. Nang keenam antara surah dan ruku. Lakum dinukum waliyadin. Berdiam satu mat, hanya Allahu Akbar ruku. Nah, jadi dalam rakaat pertama itu kita disuruh 6 kali berdiam, 6 saktah ngarannya. Hendaknya ketika salat dia tidak merapatkan kedua kaki. Nah, ini betis begetuk rapat. Jangan beranggang sekadar sekilan kah antara batis kanan kiri ini ranggangnya. Tidak bertumpu pada satu kaki, tidak menahan kencing ataupun buang air. Ini kalau hendak sembahyang. Kalau parahatan sembahyang wajib ditahani. Sampai kayak apa kau menahani? Sampai disitulah. Namun kita hendak sembahyang, kebetulan hendak bakami. Nah, kami akan dulu. Maksud sarakaat hendak bakami, hari dia lagi, bebatal kada boleh lagi. Tidak tergesak-gesak. Tidak memakai khuf yang terlalu sempit. Tidak memasukkan tangan ke balik pakaian pada waktu rukuk dan pada waktu lainnya. Sembahyang tuh memakai baju, cuma baju itu kada diculup, diandak di bahu aja. Jadi itu, nah itu jangan macam itu sembahyang. Kayak kastok. Jadi baju diandak di bahu, dikimai kada. Jangan macam itu sembahyang. Tidak meletakkan kedua tangan di pinggang, berkaca pinggang. Sembahyang kada makruhnya itu sembahyang. Nah. Tidak dalam keadaan marah atau lapar. Tidak menutupi wajah. Makruh sembahyang bertutup muka. Mutalassima bahasa Arabnya. Kelihatan mata aja lagi mau itu sembahyang. Kayak ninja. Ini bini gak laki-laki gak ada bolehnya itu sembahyang. Tidak duduk seperti anjing, duduk ik'a ngarannya. Hendaknya salat tidak dilakukan ketika sedang mengantuk. Mata mengantuk mana misalnya hendak sembahyang jangan guringakan dulu. Ini mengantuk ada kakaruan bacaan apa yang dibaca kada tahu. Tidak menguap perhatian sembahyang itu diariti sekuasa mungkin. Kalau hendak menguap, tidak bermain-main dengan sesuatu, tidak menggaruk-garuk. Munya tahan ma'ariti, munya kada tahan lagi harus menggaruk-garuk, cuma jangan sampai membatalkan. Tidak melirik-lirik mata ke kiri ke kanan sembahyang, jangan juga. Tidak melakukan salat dengan hati yang lalai dan ragu-ragu.
Tidak mengusap-ngusap wajah. Kadang sembahyang nyampui kemuhan itu. Jangan. Tidak menyingkirkan pasir atau batu kerikil. Misalnya kita rahat anak sujud, ada pasir di muka, jangan disingkirkan, sujudlah di atas pasir itu atau batu. Tidak merapatkan kedua telapak tangan dengan memasukkan jari yang satu ke dalam jari yang lain. Jemini. Jangan sembahyang jemini tangan. Dekratan duduk, dekratan berdiri, sembahyang jangan macam ini. Tidak membuat suara dengan jari jemarinya. Sembahyang jangan manggaripukakan tangan tadi. Dalam masjid tadi jangan, apalagi ratan sembahyang. Tidak meniup pada waktu sujud. Soalnya hendak sujud ada debu ditiup dulu, nah jangan. Sujudlah di atas debu itu. Dan tidak bersandar. Sembahyang pas tihang, bersandar di tihang. Jangan demikian. Nah, jadi ini merupakan bagian di antara kesempurnaan sembahyang. Nah, kemudian kehadiran hati, pemahaman, pengagungan dan pelaksanaan salat dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan roh salat. Lalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.